Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita ya. Hari ini kita fokus ke satu bab yang menurut saya krusial banget dari materi Anda. Bab 31, judulnya Kaidah Hambatan Masuk atau The Commandment of Entry. Betul. Bab ini idenya cukup provokatif. Milih jalan bisnis yang pas itu sama pentingnya sama kerja keras di jalan itu sendiri. Nah, misi kita kali ini, gimana caranya kita bongkar kenapa jalur bisnis yang kelihatannya gampang banget dimasukin, justru bisa jadi perangkat, bukan jalan pintas ke sukses, gitu. Mari kita coba telusuri bareng-bareng. Iya, tepat sekali. Yang menarik kan bagaimana Sumber ini secara lugas ya menghubungkan kemudahan mulai bisnis dengan tingkat persaingan. Dan ujung-ujungnya ya potensi keuntungan jangka panjangnya. Ini penting banget kalau Anda memang niatnya bangun sesuatu yang awet, bukan cuma ya ikut-ikutan tren sesaat. Oke. Langsung ke intinya ya. Konsep kaidah hambatan masuk ini, dasarnya gini. Makin rendah palang pintu buat masuk ke suatu bisnis, ya makin banyak orang bakal nyerbu masuk. Pasti itu. Akibatnya, ya persaingan jadi gila-gilaan kan? Margin untungnya makin tipis. Kayak jalan umum yang gratis, pasti macet parah. Persis. Dan keramaian ini seperti yang digambarkan sumber Anda itu bikin kebisingan pasar. Terlalu banyak pemain yang mirip-mirip, jadi suara Anda susah kedengeran, profitnya kegerus, dan seringkali Anda malah kehilangan kendali atas bisnis Anda sendiri. Analogi jalan tol tadi pas banget. Jalan tol berbayar mungkin perlu biaya masuk, tapi ya cenderung lebih lancar kan? Sumber ini ngasih contoh yang, cukup nusuk sih. Kayak blogging atau network marketing, MLM. Itu mungkin Anda ingat juga. Dulu blogger bisa dapat duit gede, sekarang? Siapa aja bisa bikin blog ya kan? Dalam hitungan menit, pasarnya jadi, ya ampun, padat banget. Nah, soal MLM ini, bab ini sikapnya tegas banget ya. Inti argumennya gini, kecuali Anda ada di pucuk pimpinan yang menciptakan sistemnya, model kayak MLM ini hampir selalu melanggar kaidah hambatan masuk. Kenapa? Karena secara matematis, ya, dirancang justru merugikan mayoritas pesertanya. Oh gitu ya? Iya. Anda itu bukan bangun fast lane, Anda sendiri itu istilah sumber ini ya, buat jalur kekayaan mandiri, tapi lebih sering jadi bagian dari pasukannya fast lane orang lain. Kayak beli tiket lotre aja gitu, probabilitasnya kecil, sambil bantu bangun piramid orang lain. Wah, itu pandangan yang cukup tajam ya. Tapi gini deh, kalau hambatan masuknya emang rendah, kayak di blogging atau beberapa model bisnis online lain, apa sumber ini bilang satu-satunya cara ya harus jadi yang super-super luar biasa, exceptional gitu di antara kerumunan? Kayaknya susah banget ya. Sumbernya ngakuin itu mungkin, tapi langsung ingetin soal probabilitas. Jadi orang yang luar biasa di tengah lautan orang biasa itu ya kayak berharap atlet SMA biasa tiba-tiba jadi bintang olimpiade lah. Susah. Ya juga ya. Secara statistik, jauh lebih mungkin Anda bisa menonjol dan berhasil kalau saingannya cuma 10 atau 20 orang. Tapi ya itu, mereka punya hambatan masuk yang lebih tinggi daripada Anda ngelawan, katakanlah 50.000 orang yang lakuin hal yang sama persis. Ini soal milih medan perang yang ngasih Anda peluang menang lebih baik aja sih. Terus ada lagi nih, peringatan soal jebakan semua orang melakukannya. Biasanya kan kita anggap itu sinyal bagus ya, tanda pasar lagi panas gitu. Tapi kok kayaknya sumber ini lihatnya beda. Nah, justru ini salah satu wawasan kunci dari bab ini. Ketika semua orang pada berbondong-bondong ke satu arah, itu seringkali bukan lagi tanda peluang emas, malah bisa jadi indikator kalau Anda udah terlambat. Oh, terlambat? Iya, sinyal kalau uang pintar mungkin udah keluar, dan pasar mulai dimasukin sama yang disebut uang bodoh atau dumb money. Logikanya kan sederhana, kalau Anda mau hasil yang beda dari mayoritas, ya tindakan Anda nggak bisa sama dong dengan mayoritas. Bener juga. Sumber ini pakai analogi yang agak keras ya. Jangan jadi domba yang antre disembelih, tapi jadilah pemilik rumah jagalnya. Maksudnya, ya jangan cuma ikut arus, ciptakan arusnya, atau cari arus lain yang belum rame. Oke, jadi rangkuman penting dari bab 31 ini, jangan gampang silau sama pintu masuk yang kelihatannya lebar dan mudah. Bisnis yang punya potensi untung jangka panjang itu seringkali punya biaya masuk. Entah itu prosesnya rumit, butuh keahlian langka, modal gede, atau inovasi unik. Ya, sesuatu yang secara alami nyaring persaingan liar itu. Betul. Nah, ini jadi memunculkan pertanyaan penting buat refleksi Anda nih.
Pas Anda lihat peluang bisnis berikutnya, seberapa kritis Anda menilai palang pintu atau hambatan masuknya? Apakah Anda cuma fokus ke potensi untungnya aja, tanpa mikirin seberapa ramenya jalan ke sana? Dan yang lebih penting lagi, apakah Anda siap membayar tiket masuk yang diperlukan itu? Atau tanpa sadar malah nyari jalan pintas yang mungkin udah penuh sesak? Sebagai penutup nih, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Kalau mayoritas pelaku bisnis kelihatannya gerak ke arah yang sama, mungkin aja peluang terbesar justru ada di jalan yang sepi, yang dihindari banyak orang karena kelihatannya lebih susah di awal. Menarik ya? Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikut.